Puji Tuhan, terima kasih Paul yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Dan Tuhan, firman Tuhan ini memberkati kita semua. Satu tema pada sore hari ini yang berjudul Gereja adalah keluarga Allah, atau kita adalah keluarga Allah. Tentunya di sini yang disebut keluarga Allah adalah keluarga dalam hubungan iman atau rohani. Yang kita tahu keluarga kan keluarga dekat, ya, ada keluarga dekat, ada keluarga inti, gitu, ya, ada ayah, ada ibu, ada anak. Ada juga keluarga yang nggak ada ibu, ada ayah, ada anak. Ada juga yang nggak ada ibu, ya, tapi ada ayah, ada anak, ya. Jadi ada juga yang sudah nggak ada bapak ibunya, gitu ya. Tapi mereka tentu keluarga di situ. Nah, keluarga itu kan secara luas kita seringkali kita mendengar keluarga dari sivitas akademi, ya, gitu ya. Keluarga dari perusahaan PT apa gitu yang besar. Atau keluarga dari persekutuan apa gitu. Nah, kalau keluarga itu kan artinya bersaudara, ya, saudara. Ada juga persaudaraan yang kita kenal di Indonesia, ya mungkin sekarang masih ada. Ada perkumpulan pencak silat, gitu ya. Ada perguruan apa ada itu di Jawa, apa di Bogor gitu, ada perguruan Bangau Putih, ya gitu ya. Nah, mungkin kita tahu itu ya, dulu ada seperti apa, sekarang juga masih ada. Nah, mereka disebut persaudaraan artinya bersaudara, tapi bukan bersaudara kandung gitu, bersaudara secara persaudaraan itu, perguruan itu. Nah, ini keluarga yang kita sebut ini keluarga Allah, ini keluarga kita, ya, keluarga dalam bentuk iman. Jadi orang-orang yang di gereja, orang-orang percaya itu keluarga Allah, ya. Orang yang ke gereja itu artinya orang yang percaya sama Tuhan, percaya sama Kristus, kan? Kalau dia nggak percaya sama Kristus, ya ngapain dia gereja? Betul nggak? Ke gereja sih kita rajin, tapi nggak percaya. Ya, itu kan aneh seperti itu. Jadi sebenarnya gereja ini adalah perkumpulan orang-orang yang percaya, persaudaraan orang-orang yang percaya, keluarga orang-orang yang percaya. Jadi disebut mereka ini adalah keluarga Allah, ya. Keluarga paling tinggi loh. Kalau kita sebut kita keluarga dari istana begitu, ya. Artinya kita kan sudah menjadi keluarga istana, mematuhi peraturan-peraturan istana, dan kita tahu budaya-budaya di istana bagaimana. Kita keluarga istana, ya. Itu aja orang sudah bangga sekali. Sudah apa, wah kemana-mana bilang aku keluarga istana, aku nih keluarga ini, keluarga dari si anu. Aku diangkat keluarga loh, oleh siapa? Oleh pejabat itu. Aku diangkat keluarga oleh siapa? Oleh bos itu, gitu. Aku diangkat keluarga oleh siapa? Oh, oleh hamba Tuhan yang besar itu. Oh, bangga loh, ya. Ada kebanggaan di situ.
Nah, tetapi kalau kita disebut keluarga Allah, ini lebih daripada itu seharusnya. Karena kita harus percaya yang kita punya Bapa di situ adalah Bapa Kristus, Allah sendiri yang menjadi Bapa kita. Ya, mari sama-sama coba kita buka di Efesus 2. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bahagialah kita semua yang mendengarkan, melakukan firman Tuhan dari sehari ke sehari. Nah, di sini Paulus menggunakan kata bahasa Yunani, ya, yaitu xenos. Ya, di situ ada ya, dari orang asing menjadi keluarga, ya. Nah, di sini digunakan dalam bahasa Yunani yaitu xenos, yang berarti orang asing. Ya, orang asing, stranger atau stranger, foreigner, ya, foreigner, orang asing dia. Di setiap kota di Yunani terdapat xenos. Jadi di setiap kota di Yunani itu banyak orang-orang asing, banyak orang-orang pendatang yang ini, yang tinggal di situ, ya. Dan mereka nggak gampang gitu, ya, hidup di dalam posisi yang demikian, ya. Nah, pernah dikatakan, seseorang pernah berkata, seenak-enaknya di negeri orang, seenak-enaknya di rumah orang, lebih enak juga di rumah sendiri, ya, lebih nyaman di negara sendiri, gitu, seenak-enaknya, ya. Dan sebagai ini, Anda sebagai imigran ini, ya, seenak-enaknya di negara orang, lebih enak di negara sendiri, ya. Kadang-kadang ada teman-teman juga ngomong begitu tuh, seenak-enaknya makan di Amerika sini, lebih enak makan di Indonesia juga, gitu, ya. Kadang-kadang kita lihat, tadi sore saya juga lihat tuh, tadi siang pulang gereja saya coba lihat televisi, ada acara YouTuber itu Rudy Chen, ya, tahu ya? Dia lagi ada di China. Jadi China lagi ada perayaan 17 Agustus. Jadi ada di kantor kedutaan di sana. Oh, dia makan. Wah, enaknya makanan Indonesia. Ada kue serabi gitu. Ada ini. Wah, enak sekali. Ya, di sini nggak ada loh. Ya. Mungkin ada di sini, cuman mungkin nggak seenak begitu, gitu. Nah, jadi maksud saya itu seenak-enak di negeri orang nih, ada yang ngomong begitu nih pada waktu itu. Dan ini berlaku juga untuk saat sekarang, ya. Lebih enak juga di rumah sendiri, ya. Coba aja, misalnya nginep lah di rumah orang, ya, 2-3 bulan, enak ya? Kan gak enak kan? Tapi begitu pulang ke kamar sendiri, aduh enak benar gitu. Walaupun mungkin gak terlalu bagus, mungkin di rumah orang lebih bagus, tapi ada perasaan seperti itu. Nah, ini orang-orang yang bangsa lain yang hidup di Yunani sana, seperti itu orang-orang asing ini. Mereka selalu dicurigai, mereka selalu dibenci. Imigran, ya, selalu dicurigai, dibenci, gitu. Nah, juga di situ ada istilah poreikos.
tidak ada. Porekos adalah pendatang yang menetap tetapi bukan warga negara. Ini mereka sudah dapat apa tuh namanya? Itu. Mereka sudah permanent resident. Mereka sudah permanent resident. Mereka menetap di situ, tetapi mereka belum menjadi warga negara itu. Dapat PR sih, tapi nggak jadi warga negara. Tapi bayar pajak, ya, bayar juga, mereka bayar begitu. Nah, baik xenos maupun porekos, ya, selalu merupakan orang-orang yang tersisih, selalu yang nomor 2, gitu. Contoh ya, kita juga di sini juga orang-orang nomor 2 ya. Kalau sama-sama level, kita pinter, lulusan university ini yang terkenal, lalu kita lamar kerja, posisinya yang A ini. Ya, tetapi ada juga yang penduduk asli sini, juga sama. Terus saya pilih yang mana? Ya, masih dipilih yang asli gitu. Jadi yang selalu yang nomor 2, sebetulnya warga negara ini nomor 2, orang-orang yang orang asing itu yang lalu menjadi porekos, yang mendapatkan permanen residen itu tetap menjadi bangsa yang nomor 2 kedudukannya, ya. Nah, tetapi ada berita gembira di situ, ya. Nah, untuk orang-orang yang bukan Yahudi pada waktu itu dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri, kalian bukan lagi anak-anak Allah yang harus menanggung penderitaan, yang harus menanggung mungkin ada dibully, mungkin apa begitu, mungkin sulit gitu. Pada waktu itu kalian adalah warga penuh, keluarga Allah. Ya, sebetulnya kalian ini warga keluarga Allah, ya. Jadi melalui Yesus kita akan betah tinggal satu rumah dengan Allah. Ya. Nah, di dalam Yesus maka tempat akan tersedia bagi semua orang di dalam keluarga Allah. Ya. Karena kasih karunia itu orang-orang non-Yahudi secara rohani tentunya, ya, termasuk kita, ya, orang rohani yang belum orang secara rohani, orang yang belum mengenal Kristus, yang tadi orang asing pendatang, kini menjadi satu keluarga dalam Allah, gitu. Ya, nah ini kita menjadi satu bangsa, kita menjadi satu bangsa tersendiri, ya. Bangsa buatan Allah sendiri ini. Ya. Nah, coba keluarga satu bangsa. Ya. Nah, Israel adalah bangsa pilihan Allah, ya. Tetapi mereka menolak Allah, dan sebagai konsekuensinya kerajaan itu diambil mereka. Ya, kita lihat di Matius 21 ayat 43, diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ya. Bangsa yang baru, ya, adalah gereja Tuhan, bangsa-bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Keluaran 19 ayat 6 mengatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, dalam perjanjian lama, bangsa-bangsa dibagi menjadi keturunan Sem, ya, keturunan Ham, dan keturunan Yafet, ya, dari anak-anak Nuh, gitu ya, di dalam Kejadian 10, ya. Nah, tapi dalam Kisah Para Rasul, keturunan dari ketiga orang ini disatukan di dalam Kristus. Ya. Keturunan Ham, seorang bendahara dari Ethiopia, diselamatkan. Atau kita bisa baca Kisah 8 ayat 37. Ya, di situ ada Filipus. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Lalu dijawab oleh orang Ethiopia itu, aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu mereka percaya. Ini dari keturunan Ham nih.
Lalu dari keturunan Sem yang diselamatkan yaitu Saulus dari Tarsus yang akhirnya menjadi Rasul Paulus. Dan Saulus dari Tarsus itu ya, dan kemudian menjadi Rasul Paulus dalam Kisah 9. Dan keturunan Yafet. Keturunan itu ada seseorang bernama Cornelius, dia tentara Romawi, diselamatkan pula ya, dalam Kisah Para Rasul 10. Dosa telah memisah-misahkan umat manusia, tetapi Kristus oleh Rohnya menyatukan manusia dalam sebuah bangsa yang baru, dalam satu bangsa yang baru, yaitu gerejanya ya, yang menjadi bangsa yang kudus, warga negara surga, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita bangsa yang baru ya, sebagai keluarga Allah adalah kita menjadi bangsa yang baru, bangsa di dalam Kristus, dalam Tuhan Yesus. Kan dalam Timotius juga dikatakan betapa besarnya, betapa luasnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Jadi betapa luasnya, artinya begitu luas, tinggi dalam seluruh dunia ini. Ya. Ketika dia percaya kepada Kristus, dia sudah menjadi warga kerajaan sorga dan sudah menjadi keluarga daripada Allah sendiri. Ya. Jadi orang-orang yang merasa ditinggalkan oleh keluarganya yang dalam dirinya mungkin tidak dianggap dan lain-lain gitu. Dia boleh datang ke dia kalau dia percaya dia menjadi keluarga Allah. Kita ini milik Allah, menjadi keluarga Allah. Nah, salah satu di sini karena itu tujuan kita adalah membawa bangsa demi bangsa menjadi bagian daripada gerejanya. Gereja wajib melakukan pekerjaan misi. Gereja wajib melakukan pekerjaan misi yang tujuannya membawa bangsa-bangsa menjadi bagian daripada keluarga Allah. Bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan diperkenalkan oleh Tuhan menjadi bangsa yang baru, yaitu keluarga Allah. Ya. Sebagai contoh, ini juga saya terinspirasi dari YouTube-nya Rudy Chen itu. Ya. Dia pada satu waktu dia pergi ke Taiwan. Lalu dia menjelajah di situ, lalu dia ketemu sama, dia aneh, ada satu suku di situ kok bisa bahasa Indonesia ya di Taiwan. Lalu dia tanya suku apa? Ternyata di situ suku Amis, suku Amis, AMIS. Nah suku itu ada bagian-bagian bahasa Indonesia yang mereka bisa, seperti angka-angka sama hitungannya 1, 2, 3, 4 sama gitu, sampai 10 gitu. Sama. Jadi mereka satu rumpun mungkin ya pada leluhur mereka ribuan tahun mungkin berasal dari Polinesia atau berasal dari wilayah Indonesia. Jadi mereka bermukim di Taiwan di satu kota itu. Nah itu ada suku Amis. Nah suku Amis ini mereka percaya Tuhan. Kenapa percaya? Dia cerita suku ini ada apa orang tua ada gitu ya. Dia cerita waktu itu ada bahaya kelaparan. Ada bahaya kelaparan di daerah itu sampai mereka nggak bisa makan, sakit, nggak bisa makan, ada bencana seperti itu. Tetapi pada waktu itu setelah itu ada misionari dari Amerika
Ya. Misionari itu datang ke situ membawa makanan, membawa obat-obatan, ya. Lalu mereka kasih dia makan, kasih ini, kasih itu. Satu suku itu kan, suku di situ kan nggak terlalu banyak jumlahnya. Lalu mereka lihat, kok orang ini baik, suku ini baik, pendatang ini baik, gitu. Lalu mereka mulai melihat misionari itu. Misionari itu berdoa, misionari itu memberikan pengajaran-pengajaran. Apa katanya? Oh, agama Kristen. Tadinya mereka bukannya Kristen. Mereka ini animisme begitu. Mereka ini percaya pohon seperti gitu ya. Percaya sama roh-roh leluhur begitu. Percaya seperti begitu. Lalu mereka jadi percaya Kristen. Itu kenapa? Karena ada misi. Orang-orang itu dirangkul, suku-suku itu menjadi keluarga Allah. Ya, banyak suku-suku di sana. Setelah itu berkembang itu ke suku Atayal ada. Ya, mungkin ada fotonya di situ ya. Ada ke suku Atayal, ke suku Amis, ke suku Bunun, ke suku Paiwan, ke suku Rukai, ke suku Kuyuma. Ada 6 suku di situ. Mereka semua percaya pada Tuhan. Ya. Nah, jadi mereka disebut juga sebagai keluarga Allah. Itu keluarga kita juga. Itu jangan bilang mereka bukan keluarga kita, karena kita juga keluarga Allah. Sama-sama keluarga, saudara seiman. Keluarga itu. Nah, tadinya mereka itu gereja mereka pun, kalau waktu itu si YouTuber ini masuk ke dalam gereja itu, lalu dia lihat tiang-tiangnya, tiang di dalam gereja itu masih diukir-ukir seperti itu. Masih masih model seperti itulah ya, model leluhurnya begitu. Nah, gereja mereka bangun juga masih menggunakan budaya sana begitu. Mereka beribadah juga masih pakaian mereka begitu. Ya, seperti di Indonesia kan, kalau orang dari suku Batak, kalau ibadah kan masih HKBP, ibadahnya masih pakai baju tradisional. Mereka tetap memelihara adat istiadat. Mereka macam memelihara budaya itu, tetapi iman mereka sudah menjadi Kristen. Iman mereka percaya kepada Tuhan, ya. Iman mereka percaya kepada Kristus, ya. Nah, menjadi Kristen bukan berarti kehilangan identitas budaya, ya. Gitu kan? Mungkin ada pengajaran-pengajaran yang bilang, kalau kamu jadi Kristen, kamu udah jadi bangsa yang lain, ya. Gitu, ya. Apalagi kalau zaman dulu orang tua juga bilang, ngapain ikut agama orang Belanda, gitu. Nah, betul ya, ngapain ikut agama orang Belanda? Udah aja kita agama kita yang ada. Karena memang orang-orang di Indonesia, orang Belanda yang membawa kesenangan itu, ya. Dan itu mereka yang membawa itu. Nah, budaya tetap harus dipelihara, tetapi imannya sudah berubah. Ya. Jadi yang kelihatan di luarnya aja, mereka masih seperti orang tidak percaya Tuhan begitu ya. Tetapi dalamnya itu hati mereka sudah kepada Kristus dan mereka sudah menjadi keluarga Allah. Jadi dikatakan juga, saya menjadi pengikut Kristus. Mereka katakan seperti itu. Saya menjadi pengikut Kristus. Saya menjadi keluarga Allah, ya. Tetapi saya tetap Emis. Saya tetap sebagai suku Emis, ya. Saya pengikut Kristus, tetapi saya tetap menjadi suku Atayal, ya. Seperti kita. Saya menjadi pengikut Kristus, tetapi saya tetap seorang yang seorang Chinese, seperti gitu. Saya tetap seorang itu. Saya tidak bisa merubah, betul nggak? Kita tidak dapat merubah keadaan kita seperti begini. Tetapi yang kita dapat rubah adalah dalamnya, ya, dalamnya. Jadi kita percaya kepada
Tuhan, sehingga kita bisa disebut anak-anak Allah dan menjadi keluarga Allah. Injil dapat berakar dalam budaya yang berbeda, tanpa kehilangan kebenaran Injil itu sendiri. Injil dapat berakar dalam budaya yang berbeda tanpa kehilangan kebenaran Injil itu sendiri. Injil tidak harus menjadi budaya Barat. Lalu kekristenan bukan budaya Barat, budaya seluruh. Kristus bukan milik satu bangsa. Kristus adalah bagi semua bangsa, bagi semua suku, dan bagi semua bahasa. Wahyu 7 ayat 9 mengatakan, sesudah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, dari seluruhnya. Berbagai bangsa datang pada Kristus dengan identitas mereka, tetapi dipersatukan di dalam Kristus, dalam keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19 mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Injil tidak menghapus identitas, tetapi menyatukan kita di dalam Kristus. Ini adalah satu bangsa yang baru, menyatukan satu bangsa, lalu menyatukan keluarga, dalam satu keluarga. Melalui iman dalam Kristus kita memasuki keluarga yang baru, yaitu keluarga Allah. Allah sebagai Bapa kita. Kita berdoa kan, Bapa kami yang di sorga. Jarang sih mungkin nggak ada yang lain mungkin ada kepercayaan yang memanggil Tuhannya itu Bapa. Kayaknya cuma Kristen yang kalau berdoa itu panggilnya Bapa Yang lain mungkin bukan Bapa manggilnya, ada manggil Tuhan gitu atau apalah. Tetapi kalau anak-anak Tuhan, orang Kristen selalu kalau berdoa itu yang dipanggil Bapa. Bapak yang surga, Bapak yang baik, Bapak yang kudus, Bapak. Itu emang keluarga sih. Jadi keluarga Allah ya panggil dia Bapak gitu. Allah sebagai Bapak kita satu keluarga, tanpa membedakan ras, mau ras apapun, tanpa membedakan kebangsaan, perbedaan fisik ataupun apa yang ada pada kita. Ibrani 13 ayat 1 dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Nah, peliharalah kasih persaudaraan di dalam keluarga itu, di dalam persaudaraan itu, di dalam sesama orang-orang Kristen, sesama orang-orang yang percaya, apalagi di dalam sesama satu gereja, gereja A, gereja B, apalagi di dalam satu gereja. Kita harus pelihara kasih persaudaraan. Digunakan di situ dalam satu bahasa Yunani yaitu Philadelphia. Philadelphia digunakan. Philos itu artinya kasih seorang sahabat. Adelphos adalah saudara. Jadi kasih yang hangat di antara saudara-saudari. Kan ada satu lagu yang ada satu gereja terkenal lagu itu yang ku tak pandang kau dari gereja mana gitu. Asalkan apa gitu berdiri atas firman-Nya gitu. Saudara dan saudariku, memang kita saudara gitu. Saudara seiman, saudara sebapa. Saudara sebapa. Jangan aneh-aneh deh, pokoknya bapak kita gini ya. Kita saudara sebapa, saudara seiman, saudara sebapa. Memang kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Jangan saling endang, jangan saling tarik-tarikan, jangan saling dorong-dorongan.
ya. Lihat saudaranya mau naik, ditarik katanya dari bawah. Kayak apa? Kayak kepiting gitu. Kalau kepiting ditaruh di ember, taruh di baskom ember gitu dalam. Kalau ada temennya mau naik, yang bawah tarik supaya jangan naik. Ada orang mau maju sedikit, tarik. Ada orang mau maju sedikit, ya dalam kerohanian ya. Lalu disinggung-singgung. Ada mau naik, diisu-isukan lagi sana sini. Ya, dilarang-larang lagi orang nanti, ya. Gitu. Seharusnya nggak usah begitu. Idealnya jangan begitu, gitu. Idealnya kalau ada orang mau naik, apalagi dalam pemberitaan firman Tuhan, anak-anak yang mau belajar firman Tuhan, yang mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan, harus didukung, harus didorong, gitu, harus disupport benar, gitu, ya. Jangan malah dihalang-halangi, ya. Nah, Paulus menyebut gereja sebagai keluarga Allah, sedangkan penulis Ibrani menyebut hubungan dengan keluarga itu harus dipenuhi oleh Philadelphia, ya. Keluarga Allah seharusnya dipenuhi kasih persaudaraan, ya. Efesus 2 ayat 20, yang dibangun dari dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, kita berada ke batu penjuru ini. Batu penjuru itu batu yang terpenting yang diletakkan dalam pembangunan sebuah gedung, ya. Di dalam dunia kuno, ya, di Timur Tengah pada zaman Alkitab dulu, batu penjuru memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi acuan bagi seluruh bangunan. Nah, batu penjuru itu menjadi dasar peletakan bangunan. Kalau kita membangun rumah atau gedung, kalau orang-orang yang dari insinyur atau ahli-ahli bangunan itu, mereka pasti sangat paham mengenai batu penjuru. Mereka pilih satu batu yang kuat sekali, ya, yang sesuai potongannya gitu. Lalu mereka taruh di pojok gitu, yang akan meluruskan bangunan itu. Ini yang pertama nih batu ini nih. Karena ini menentukan sekali mau lurus ke sana atau mau lurus ke sana, dari batu ini ditentukannya, begitu, ya. Karena sebagai dasar, ya, menentukan keselarasan bangunan itu, ya. Semua dinding, fondasi, sudut bangunan diukur berdasarkan posisi batu penjuru. Kalau dipasangnya benar, seluruh bangunan lurus, proporsional nih. Tapi kalau dipasangnya rada miring, ya jadi miring bangunannya, ya, jadi miring bangunannya. Dan batu penjuru itu mengikat daripada dua dinding sebagai sesuatu yang perekat dan menjadi kokoh, gitu, ya, supaya stabil, ya, jadi standar bangunan-bangunan. Bayangin ya, kalau ada sebuah gedung tinggi, sebuah dinding, atap dan lantai dibangun, dia memastikan dulu sudut yang dipasang ini, yaitu batu penjuru itu. Dia menentukan dulu harus tepat. Kalau nggak tepat, nanti gedungnya menjadi miring. Nah, dikatakan Yesus adalah batu penjuru di dalam bangunan itu. Dalam membangun keluarga Allah, dalam membangun keluarga yang di dalam dunia ini juga, kita harus taruhlah Yesus di dalam sebagai batu penjuru supaya menjadi lurus hidupnya. Hidup keluarga itu menjadi lurus, nggak miring-miring, ya. Hati kita juga menjadi lurus kalau kita tanamkan batu penjuru itu di dalam hati kita. Karena Yesuslah sebagai batu penjuru di dalam keluarga Allah. Yesus juga sebagai penjuru dalam keluarga kita, family, di dalam hubungan suami istri dan lain-lain, keluarga itu pada anak-anak, ya. Di mana ada Yesus, di situ akan lurus, ya, tidak tergoncangkan, ya, menjadi stabil, ya, menjadi standar di dalam seluruh bangunan itu.
ada bahasa dari bahasa Latin, saya kutip di sini, yaitu ubi Christus ibi ecclesia, ya. Ubi Christus ibi ecclesia, yang artinya itu di mana ada Kristus, di mana Kristus ada, di situ gereja ada. Di mana Kristus ada, di situ gereja ada, ya. Nah, balik ke batu penjuru tadi, itu yang pertama diletakkan, ya. Batu penjuru, batu yang mengarahkan, ya, seperti tadi saya sampaikan, itu batu yang mengarahkan kita, ya. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 1 Petrus 2 ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu Kristus, ya. Batu penjuru mendukung seluruh bangunan. 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Selanjutnya, rasul dan nabi sebagai dasar. Rasul dan nabi sebagai dasar. Para rasul dan nabi adalah yang menerima dan menyatakan pewahyuan dari rahasia Kristus dan yang menjadi fondasi gereja, ya. Rasul nabi adalah orang-orang yang meletakkan fondasi di mana orang-orang percaya dapat dibangun di atasnya. Para rasul dan nabi adalah mereka yang dikirim untuk meletakkan fondasi dalam membangun dan melakukan multiplikasi komunitas kasih karunia, sehingga gereja sebagai komunitas kasih karunia dapat menjangkau setiap seluruh suku, ya, kaum dan bahasa. Rasul Paulus kan disebut rasul karena dia bangun gereja di sini lalu ditinggalkan, ya. Lalu banyak seperti itu. Rasul merupakan juga arsitek spiritual. 1 Korintus 3 ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan, ya, yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya, yang meletakkan dasar kekristenan itu. Efesus 2 ayat 21, dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam dunia olahraga, ya, dalam dunia olahraga seperti apa, sepak bola, basket, ya, lalu ada bola voli, ya, selalu ada formasi di situ. Ada formasi merupakan satu yang penting, ya. Jika formasinya tidak baik, tidak bagus, ya, akan mempengaruhi penampilan sebuah tim olahraga tersebut. Nah, di dalam Kristus kita diproses untuk menjadi bagian dari sebuah bangunan yang rapi tersusun dan dapat melayani berdasarkan kasih karunia yang kita terima. Ya. Kalau formasinya jelek tadi kayak olahraga, itu akan mempengaruhi penampilan yang bagus, ya. Tetapi kita sudah diproses, kita dalam satu bangunan yang sudah rapi tersusun. Ada satu cerita, ya, ada satu cerita. Ini kisah nyata ini, ya. Coba kalau bisa kasih gambar itu, gambar yang sled dogs itu, anjing itu. Ya itu sering kali lihat seperti itu, ya.
Nah, itu pada tahun 1925. Pada tahun 1925 ada sejenis penyakit difteri, ya, tahu ya. Penyakit difteri itu yang menyerang di sini, lalu jadi apa, putih-putih, apa, jadi apa itu ya, infeksi di sini. Nah, itu mematikan. Ya. Itu sedang berjangkit di antara anak-anak di kota Nome, di Alaska, ya. Tapi satu-satunya serum yang dapat menghentikan penyebaran penyakit itu, ya, itu adanya di kota Anchorage, jauh ribuan kilometer dari kota Nome, dari kota Nome. Nah, pesawat pada waktu itu tidak dapat pesawat yang biasa untuk mengangkut makanan, medisin, obat-obatan yang dibawa ke kota Nome itu lagi nggak terbang gitu. Karena apa? Karena lagi ada musim dingin. Musim dinginnya dingin sekali begitu. Jadi pesawat itu tidak melakukan penerbangan. Lalu bagaimana? Sedang serum itu adanya di Anchorage sana yang ribuan kilometer, ya. Lalu pemerintah kota ambil keputusan menyiapkan sled dogs. Sled dogs itu ya begini, ini. Itu anjing-anjing Eskimo yang menarik kereta ski. Ada kereta ski, kereta ski ya, yang menarik. Tujuannya mereka mau pergi ke Anchorage sana, mau ambil serum. Nanti serum itu dikembalikan lagi, dibawa lagi ke Nome, ya, ke satu kota di Alaska situ. Nah, lalu mereka diputuskan kita ambil 20 anjing. Jadi dari 20 anjing, 10 di kiri, 10 di kanan, diikat masing-masing. Ya, mereka sudah ahli ikatnya seperti apa begitu. Jadi kiri 10, kanan 10. Ya. Menarik kereta itu di hamparan salju, kan salju. Ya. Jadi itu anjing bisa menarik seperti itu, ya. Pada waktu itu udah di bawah 0. Jadi cuacanya di bawah 0, ya. Jadi mungkin minus berapa. Ya. Jadi sangat dingin pada waktu itu. Dan anjing itu bisa berlari di situ. Mereka pergi ke sana dan luar biasa sekali. Dalam waktu 6 hari mereka sudah kembali lagi bawa serum itu. Ya, bawa serum itu. Nah, kekuatan daripada anjing-anjing itu, ya, kalau 8 ekor anjing itu sama dengan 1 ekor kuda itu kekuatan. Jadi hebat ya anjing Eskimo itu. Jadi 8 anjing itu kekuatannya 1 ekor kuda. Pernah diuji 200 anjing ini. 200 anjing ini untuk menarik bus. Bisa tarik dulu bus bisa tarik. Kuat. Jadi anjing ini memang anjing yang spesial gitu ya. Memang anjing yang kuat. Nah, tapi tentunya anjing ini bukan tanpa latihan. Ya, anjing ini sudah dilatih berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, ya. Sehingga mereka anjing-anjing itu bisa melakukan hal itu, ya. Nah, si pemilik anjing itu dia mengenali anjing-anjing yang tepat. Bukan sembarang anjing gitu. Asal aja 20 anjing gitu. Enggak. Dia lihat karakter anjing-anjing ini, anjingnya punya karakter itu, ya. Dia pilih itu. Dia ambil anjing-anjing yang ada karakter yang seperti lead dog. Ini anjing pemimpin nih, ya. Ditaruh di depan. Lead dog ini harus anjing yang pintar, inisiatif, dan bisa cari jalan walaupun situasinya rada susah. Gitu. Walaupun kondisi jalannya rada susah, tapi si anjing ini ngerti gitu. Nah, maka dipilih lead dog gitu.
anjing-anjing yang punya jiwa kepemimpinannya gitu ya. Anjing juga ada, bukan orang aja. Nah, di belakang anjing itu ada yang disebut point dog. Ada yang barisan kedua. Ini point dog. Point dog. Dia sebagai penunjuk ya. Penunjuk ditaruh di tepat di belakang daripada lead dog. Ya. Untuk menunjuk atau mengajak anjing-anjing di belakangnya. Mau belok ke kiri, mau belok ke kanan, dia nih yang kasih tahu nih yang barisan kedua. Mau ke kiri, ke kanan. Kalau yang depan kan dia cari jalan. Yang depan mau mimpin. Tapi yang memimpin ke kiri ke kanan yang barisan kedua. Ya. Nah, yang paling belakang itu disebut wheel dog. Wheel roda. Wheel dog ya, atau anjing roda. Ya, dia harus anjing yang temperamennya tenang. Harus temperamennya tenang supaya tidak terganggu oleh kereta yang bergerak di belakang. Ini dia harus tenang loh yang paling belakang. Harus tenang paling belakang. Sebab di belakang ini kereta kan. Kalau dia nggak tenang dia takut dong. Dia takut ketabrak kereta kan. Itu keretanya di belakang dia. Jadi dipilihlah anjing-anjing yang tenang, gitu. Jadi ini formasi rapi tersusun, formasi dan rapi tersusun. Nah, selain itu yang di belakang juga harus anjing yang kuat, harus anjing yang kuat. Nah, semua anjing-anjing itu membentuk satu tim yang kompak. Membentuk satu tim yang kompak dan berguna. Bahkan katanya mereka mampu menghentikan penyebaran penyakit difteri. Ya, itu intinya seperti itu. Penyakit itu dihentikan juga akhirnya karena serum itu sudah datang. Ada kekompakan, ada tugas yang harus satu-satu. Mereka tahu semuanya. Tetapi mereka patuh pada satu pimpinan saja. Gitu. Keluarga Allah kita, persaudaraan kita juga harus demikian, harus kompak, ya. Harus taat pada satu pimpinan. Siapa satu pimpinan itu? Yaitu Batu Pendiri, Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita semua patuh pada satu pimpinan itu, ya, sebagai komen yang memerintahkan kita, tentunya kita semua jadi teratur. Untuk kita menjadi rapi, tersusun dikatakan ya, menjadi solid. Ya. Kan kita enak kalau ada satu gereja ataupun anak-anak Tuhan berkumpul, solid sekali. Gitu. Jangankan itu, main band aja kalau gak usah banyak orang deh, ya. Main band 5 orang susah loh diatur. Susah. Ada yang begini, ada begitu. Karena nggak ada pemimpinnya. Teman kalau coba ada pemimpinnya, satu yang memimpin gitu, pemimpin band itu, semua patuh sama pemimpinnya ini, akan teratur. Betul nggak? Betul ya? Orkestra, yang kita tahu orkestra, itu kan ada kurang lebih 90 orang yang main orkes itu, bahkan bisa diperluas lagi, bisa lebih banyak lagi. Ya, ada yang main biola sebelah situ, ada yang main trompet, ada yang main simbal di belakang, ya, ada yang
bass apa namanya? Ada macam-macam main situ. Kenapa lagu itu bisa bagus? Padahal banyak orang di situ main lagu-lagu klasik, lagu-lagu dari Mozart, ya, lagu-lagu Beethoven dan lain-lain. Kenapa mereka bisa mainkan lagu-lagu itu? Cuma memang mereka bisa main, memang mereka ahli bermain, tapi kalau tanpa pemimpin di depan, tanpa ada dirigennya gitu, mereka juga akan berantakan mainnya nanti. Jadi mereka harus paham dengan dirijen itu, ya yang begini-gini, yang kasih komen, harus begini, kamu bunyi sana, kamu bunyi situ. Walaupun alat yang mereka pegang ada 1-2 orang yang cuma megang triangle, ya. Mungkin tahu triangle yang segitiga gitu, yang cuma ting gitu kan. Cuma mungkin dalam akhir lagu aja itu yang dibunyiinnya. Kedengarannya nggak ada artinya tuh pemain itu. Tetapi pemain itu diperlukan. Jadi setelah akhir daripada lagu, si dirigen itu akan tunjuk dia. Nah begitu dia lihat dirigen itu, dia ting sekali aja gitu. Dalam seluruh lagu itu sekali dia ting. Berguna nggak dia? Berguna kan? Berguna. Musik itu jadi indah nggak? Simfoni itu kan jadi indah, jadi bagus. Pelayanan di gereja juga seperti itu. Harus patuh pada satu pemimpin, yaitu Kristus sendiri. Harus punya pemimpin yang akan mengatur gitu. Walaupun pelayanannya katanya kecil ya, pelayanannya cuman itu nggak ada yang kecil pelayanan di hadapan Allah. Pelayanan di hadapan Allah semuanya mulia kok. Semuanya buat Tuhan kok. Ya, jangan bilang cuma begini, cuma bagi-bagiin itu apa namanya? Kasih. Itu berarti sekali. Yang ngatur gini, apalagi Pak Ole ngatur semua, itu sangat berarti. Pak Suryo, ngatur semua, sangat berarti. Puji-pujian, Susi, istri saya, semua berarti di hadapan Tuhan. Semua rapi tersusun, ya. Efesus 2:22 dikatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, hidup orang percaya adalah tempat kediaman Roh. Kediaman dalam pengertian yang terjadi di sini bukan sebuah bangunan, melainkan umat Tuhan. Yang menakan umat Tuhan, bait Allah yang sedang dibangun oleh Kristus yang akan tinggal selamanya. Ya, aku akan membangun gerejaku dalam Matius 16 ayat 18. Ya. Roh Kudus membangun bait ini dengan batu-batu yang tadinya mati dalam dosa, memberikan kehidupan pada mereka dan menempatkan mereka untuk baitnya. Di dalam kitab Yoel menyatakan bahwa akhir zaman Roh Tuhan dicurahkan, ya. Yoel 2 ayat 28, ya. Nah, sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru, orang-orang yang dipakai oleh Allah memiliki Roh Allah yang tinggal di dalam hidupnya. Ada Roh Allah tinggal, ya, ada Roh Allah tinggal dalam hidupnya. Ya. Contoh Yusuf, ya. Dalam Kejadian 41 ayat 38, berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Lalu Musa dan para pemimpin Israel, Bilangan 11 ayat 25, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara pada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Lalu contoh yang lain adalah Stefanus, Kisah 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus,
Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Jadi Roh Allah ada di dalam hidup orang-orang itu. Ya, demikian pula Roh Allah juga ada hidup di dalam kehidupan kita, gitu ya. Dan banyak lagi contoh-contoh tokoh lain. Di sini saya akan bacakan satu quote atau tulisan daripada seorang hamba Tuhan yang bernama Owen W. Glassburn. Dia katakan, atau dia tulis, tulisannya terkenal sekali. A room of quiet, a temple of peace, a home of faith where doubting cease, a house of comfort where hope is given, a source of strength to help us to heaven, a place of worship, a place to pray. I found all this in my church today. Amen.